wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Doktor Misbah Fakhri, eh, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu semua, serta yang saya hormati satu tim saya, yaitu ada Bu Urin dan Pak Guru. Baik Bapak Ibu, untuk tema pada malam ini untuk mata kuliah TIK, kelompok kami akan eh, memaparkan tema tentang eksistensi siaran televisi pendidikan atau televisi edukasi dan website. Eh, Kami bertiga dengan Ibu Ri dan Pak Guru nanti akan menjelaskan beberapa tema tentang materi tersebut. Oke, baik. Yang pertama latar belakang dari eh, tema ini ya tentang bagaimana eksistensi siaran televisi pendidikan atau televisi edukasi yang ada di Indonesia ya. Untuk latar belakang ya, pada era modern ini perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pendidikan dan cara masyarakat mengakses pengetahuan. Ada dua media yang menjadi fokus perhatian utama dalam hal ini, yaitu siaran televisi pendidikan atau televisi edukasi dan website. Siaran televisi pendidikan telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Sedangkan website semakin mendominasi sebagai sumber pengetahuan dan alat pembelajaran yang cepat berkembang. Siaran televisi pendidikan atau televisi edukasi telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkan pada abad ke-20. Media ini mampu mencapai audiens yang luas dan beragam dengan cara yang tidak terbatas oleh batasan geografis. Dalam hal ini, siaran televisi pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat paling efektif dalam menyampaikan materi pendidikan kepada masyarakat secara luas. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen, peran dan eksistensi siaran televisi pendidikan saat ini menjadi perdebatan yang menarik. Di sisi lain, internet maupun website telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan pengetahuan. Website pendidikan menyediakan sumber daya yang luas dan beragam yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Keunggulan utama dari website adalah fleksibilitasnya yang tinggi dan kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Hal ini membuat website menjadi alat yang sangat relevan dalam pendidikan modern, terutama selama situasi pembelajaran jarak jauh yang ditekankan yang disebabkan oleh pandemi secara global. Pemancar televisi diciptakan pertama kali oleh John Logie Braid, seorang pria kelahiran Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Braid menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat atau televisi. Pada tahun tersebut, ya, Alex Graham Bell ya dan Thomas Edison mengeluarkan teori bahwa selain suara, perangkat komunikasi juga bisa mengirimkan suatu gambar. Di sini ada gelombang elektromagnetik ya yang kita bisa terima siaran televisi kita ya dari pemancar sinyal analog. Kemudian tujuan dan maksud ya dari materi ini adalah menyelidiki dan menganalisis eksistensi serta peran dua media pendidikan utama, yaitu siaran televisi pendidikan atau televisi edukasi dan website dalam lingkup pendidikan modern. Maksud utamanya adalah untuk memahami bagaimana kedua media ini memegang penuh dan mempengaruhi pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan aksesibilitas informasi dalam masyarakat saat ini, menganalisis eksistensi siaran televisi pendidikan, di mana tujuan utamanya adalah untuk menganalisis sejarah, perkembangan, dan dampak siaran televisi pendidikan ini mendukung pembelajaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Televisi penting sebagai sumber informasi dan hiburan. Pemerintah awalnya menggunakan televisi untuk menyampaikan kebijakan dan propaganda.
Informasi dapat disampaikan lebih baik melalui hiburan daripada ceramah ya. Televisi juga memungkinkan siaran berita langsung dalam situasi penting seperti kompetisi olahraga dan peristiwa-peristiwa darurat. Kemudian perangkat ini memiliki hal positif dan hal negatif ya. Hal ini berimbas kepada kekhawatiran pemerintah dan pendidik dalam melihat bangsa ini. Hal negatif dari siaran televisi, emosi politik dan lain-lain. Dalam mengkonter permasalahan dibuatkan siaran pendidikan yang isinya membuat dan mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, alam, sistematika, fisika, kimia dan lain. Kemudian untuk batasan masalah ya. Batas masalah ini fokus pada bagaimana siaran televisi pendidikan dan website ya ini dalam konteks pendidikan modern. Jadi media-media seperti radio, podcast, platform media sosial itu merupakan bagian dari sarana-sarana untuk edukasi. Kemudian bagaimana pengaruh ya eksistensi ya di dalam kedua media ini dalam konteks secara global. Ya. Kemudian ada faktor-faktor ya yang apa namanya? Yang pertama itu tentang teknologi dan aksesibilitas. Jadi kemajuan teknologi termasuk siaran digital dan internet yang telah mempengaruhi cara siaran televisi pendidikan Indonesia dan diakses oleh masyarakat. Kemudian sumber daya finansial, keterbatasan dana dan sumber daya dapat membatasi produksi dan distribusi program pendidikan. Untuk regulasi pemerintah dan kebijakan penyiaran memainkan peran penting dalam pengembangan siaran televisi. Kualitas konten, kualitas pendidikan yang sangat penting dan menarik. Kemudian untuk selanjutnya, bab 2 untuk sejarah maupun tujuannya dapat dijelaskan oleh teman satu saya, tim satu saya yaitu Burin. Pada Burin dipersilakan. Bab 2 Burin. Belum di mute Pak, Bu. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Yang saya hormati Bapak Dr. Misbah Fikrianto, MM, MSI, MPD, beserta rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk melanjutkan makalah yang sudah disampaikan oleh Pak Hasbi tentang website sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya pada paladan yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara berkelompok atau organisasi. Sebuah situs web yang biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan area lokal, alamat internet yang dikenali sebagai URL atau gabungan atas semua situs yang dapat diakses internet disebut pula sebagai World Wide atau lebih dikenal singkatan. Nah, setidaknya halaman berada situs internet umumnya pada diakses publik. Secara praktiknya, tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya. Situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai peminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat situs web tersebut, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita. Maaf Pak Hasbi, tolong Ya, dinaikkan. ya. Lanjut, Burin. Ya, bentar. Dapat hmm, yang diambangkan melalui ya. Tadi ini Bu, sekarang ini. Masih itu deh Pak. Maaf, maaf. Ya,
sehubungan halaman web adalah berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa yang diatur dalam dan dikomunikasikan di sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis HTML atau XHTM, kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip berkas tersebut, kemudian dikutip oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jauh disebut sebagai HTTP. Sebagai tambahan, untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek yang lebih baik, situs web dapat juga mengimplementasikan mekanisme yang mengakses protokol HTTPS. Penemu situs web adalah Sir Timothy John Tim Berners-Lee, sedangkan situs tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud dari tim ketika situs web adalah untuk memudahkan tukar-menukar dan mempengaruhi informasi sesaat di tempat ia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, tempat di mana tim pekerja melangsungkan bahwa BBM dapat digunakan secara gratis oleh publik. Akses dan perkembangan web. Pak Guru mungkin setelah ini, Nah, Pak Guru. ini bisa disampaikan dengan Pak Guru ya. Bisa dilanjutkan sama Pak Guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, mohon maaf ini saya lagi di jalan, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa. Untuk akses dan perkembangan web, di sini adalah topologinya, di mana di sini melibatkan sebuah PC, terus selanjutnya ada server, di mana terhubung pada jaringan WAN, Wide Area Network, di mana disebut biasanya lebih dikenal dengan internet, di mana internet sendiri tidak memiliki batasan jarak. Dan selanjutnya untuk perkembangan web itu dari perkembangan 1.0, 1.0, 2.0, 3.0, di mana pada kondisi web 1.0 itu websitenya masih bersifat statik. Jadi belum memiliki kemampuan untuk bekerja di sisi klien secara totalitas. Untuk selanjutnya untuk web seri 2, di mana perkembangannya luar biasa, di mana sekarang server itu tidak begitu besar untuk bekerjanya, di mana salah satunya aplikasi-aplikasi yang saat ini seperti Facebook dan lain sebagainya yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengakses hardware yang ada pada PC. Contoh nanti yang bekerja adalah aplikasinya seperti Java, itu luar biasa, yang memiliki source yang cukup besar. Selanjutnya untuk web seri 3, ini ada semantic web, ada untuk tampilannya, ini tampilannya lebih baik dan dinamis sekali, di mana kondisinya seorang pengguna itu bisa menggunakan VR. Selanjutnya, Pak. Untuk website dinamis, di mana website dinamis adalah jenis halaman web yang disusun oleh konten layout yang kaya akan informasi yang di dalamnya. Dinamika website dinamis karena kontennya berubah-ubah. Dengan kata lain, adanya program yang berjalan mengatur perubahan data yang ditampilkan dalam website dinamis. Salah satu contoh website yang dinamis adalah sebuah tampilan seperti CMS, LMS, atau Moodle. Dan kelebihannya, tampilannya menarik, konten dan layout dapat berubah-ubah,
di mana detik ini pun saat seorang kreator ingin merubah konten, dia secara otomatis langsung bisa mengupdate tampilan. Berbeda, bisa dilanjut Pak Hasbi. Berbeda dengan kondisi website statik, di mana kemudian website statik adalah sebuah website yang kontennya statik tidak berubah-ubah. Jadi saat ada perubahan, dia membutuhkan waktu yang tidak saat itu juga bisa langsung dirubah. Kelebihannya, tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis, dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server, lebih mudah untuk website developer menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kekurangannya, tampilannya kurang menarik. Konten yang statis tidak berubah-ubah. Contohnya blog ya, Bu, Bapak. Selanjutnya, Pak. Manfaat situs penyedia informasi pendidikan, yaitu mendukung pembelajaran, banyak sumber referensi sebagai penyampai informasi pendidikan yang dapat lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari tenaga pengajar, menjadikan orang tua dan siswa menjadi melek teknologi, membangun kreativitas dan kemandirian pada siswa, menjadikan siswa rajin membaca, menjadikan siswa lebih banyak pengetahuan. Selanjutnya, Pak. Untuk website pendidikan, contoh websitenya adalah kejarcita.id, yang kedua Ruang Guru, yang ketiga ada Genius, ada Rumah Belajar Kemdikbud, ada Matematika Studi Center, Indonesia Montessori, sekolah.mu, yang kedelapan adalah Rumah Pintar. Lanjut, Pak. Bapak dosen dan teman-teman semua, demikian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rin dan Pak Guru atas presentasinya untuk tema kita pada hari ini. Lalu selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Sesi ini akan diberikan kepada 3 orang penanya untuk tema kita pada malam hari ini. Kemudian nanti setelah diskusi tanya jawab terakhir ada arahan maupun bimbingan dari Bapak dosen kita. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk tema kita pada malam ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Sugeng, Pak Soleh, Bu Ragil, Bu Vita, Bu Enda, Pak Arif, Pak Rizal, Pak Iwan, Mbak Zahra. Ya, izin bertanya, Pak Hasbi. Iya Ibu, mangga Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Pak dosen, serta teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Dengan paparan yang sudah disampaikan dari kelompok Pak Hasbi, Bu Rin, sama Pak Guru, ini tadi kan tentang siaran televisi pendidikan dan website yang tujuannya untuk meningkatkan dan mendukung pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, di sini tadi kan positifnya fleksibel, tidak membutuhkan keahlian harus menjadi seorang programmer untuk mengakses. Cuman yang jadi kendala sekarang ini kan untuk daerah-daerah terpencil yang tidak bisa menggunakan internet karena kendala akses yang mungkin tidak bisa selancar seperti kita yang ada di daerah perkotaan ini, bagaimana? Apakah ada solusi
dengan sistem yang lain, atau mungkin ada program lain atau jenis bahan pendidikan atau media yang lain yang digunakan untuk peningkatan kegiatan pembelajaran ini dalam mendukung kegiatan pembelajaran mereka itu. Karena kita sendiri yang ada di daerah perkotaan aja seringkali terkendala dengan masalah internet. Karena wifi yang kadang lambat atau mungkin ada kendala-kendala yang lain. Ini kan kalau misalnya tujuannya untuk pengembangan dan mendukung untuk proses pendidikan itu kan masih perlu difikirkan lagi karena memang tidak mudah, tapi mungkin ada solusi yang lain. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita. Pertanyaannya kita tampung dulu. Lalu untuk penanya kedua, silakan Bapak Ibu. Pak Sugeng sudah Iya, present. Mangga Pak iya. Sugeng. Izin Pak Hasbi dan izin Pak dosen. Eh, Terima kasih untuk pemaparan dari teman-teman sekalian terkait dengan siaran televisi pendidikan dan web. Eh, Terkait dengan web ya, untuk penyedia pendidikan sekaligus televisi, saya termasuk orang yang setuju gitu ya bahwa untuk pendidikan sekarang harus beradaptasi dan juga melakukan pemanfaatan teknologi termasuk dari televisi ini dan web juga. Karena kalau tidak beradaptasi dan juga tidak memberikan atau memanfaatkan teknologi, tentu pendidikan kita juga akan tertinggal ya. Akan tetapi di balik itu ya ada positif dan negatifnya menurut saya gitu ya. Kalau web ya mungkin di sekolah-sekolah sudah ada protek gitu ya terkait dengan penggunaannya ya khususnya untuk akses-akses yang bisa membuat atau keluar dari jalur penyedia pendidikan. Tapi yang kondisi sekarang itu untuk televisi gitu Pak ya. Televisi yang mungkin bukan mungkin ya, itu adanya di rumah gitu ya. Dan sekarang siaran-siaran televisi ya, bisa kita saksikan sendiri kondisinya seperti itu gitu ya. Kalau mungkin dipresentasikan antara penyedia pendidikan dan di luar itu mungkin untuk saat ini lebih besar presentasinya bahwa siaran-siaran televisi itu lebih besar yang tidak menyediakan layanan pendidikan atau penambah wawasan. Kalau dulu ya kita masih kecil mungkin kita ingat gitu ya untuk televisi-televisi itu kan isinya mungkin teman-teman kalau masih ingat itu ada flora dan fauna gitu ya. Kemudian ada kelompok capir gitu ya yang isinya Masya Allah gitu ya. Kita bisa melihat dan mendengarkan sendiri tentang diskusi ataupun ya tentang ilmu gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi atau yang menjadi pertanyaan saya bagaimana gitu ya kita memberikan protek ke anak-anak kita ini terhadap siaran-siaran televisi yang di rumah gitu ya, yang notabene-nya tidak memberikan edukasi yang positif kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Mungkin itu Pak Hasbi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Siap, kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Kalau dulu ada Dunia Dalam Berita ya Pak Sugeng, selain kelompok capir ya. TVRI, program 2. Kawan orang dulu Silakan ya. Iya, Pak. Angkatan-angkatan. Orang dulu, udah tua. Pak Soleh, mangga Pak Soleh. Mungkin mau bertanya Pak Soleh. Nggak, saya mau stamina dulu lah, sementara saya akan telat nih. Pak Sabirin, mangga. Gin. Ada Pak Sanusi. Ada Bang Arif.
Bang Rijal. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Hasbi, kita jawab Ya, satu demi satu. Nah, boleh Guru, mangga untuk pertanyaan pertama mungkin. ya, mungkin untuk pertanyaannya Bu Vita, tadi yang kendala daerah yang tidak memiliki akses internet dan bagaimana belajar pembangunan website. Memang Indonesia sampai dengan saat ini tidak sampai 80% daerahnya terbangun red carpet. Istilah di gedung cyber itu red carpet adalah kabel fiber optik yang dipasang untuk setiap kabupaten atau kecamatan sampai dengan provinsi. Sampai dengan saat ini, mungkin untuk daerah-daerah masih bisa menggunakan koneksi HP sebagai media pembelajarannya. Untuk pembuatan website, untuk yang statis mungkin untuk Bapak Ibu guru yang sederhana, contoh yang dulu adalah pembelajaran menggunakan front page. Front page yang saat ini itu dikeluarkan oleh Microsoft, dan oleh Microsoft sendiri itu sangat sederhana sekali. Kita hanya meletakkan navigator, terus template, ada template-nya, terus selanjutnya mengisikan konten, dan tinggal diupload. Salah satu contoh server gratisan adalah di Jago Web. Di Jago Web sendiri itu untuk kapasitas memang tidak besar. Kapasitas tidak besar, kurang lebih sekitar 500 mega. Saya rasa 500 mega untuk men-share informasi tentang pembelajaran itu bisa digunakan. Dan selanjutnya untuk pertanyaannya Pak Sugeng, mungkin dalam pembelajaran dulu flora dan fauna ya. Flora dan fauna. Ya memang luar biasa karena saya juga orang dulu, Pak, yang menikmati flora dan fauna. Itu adalah pembelajaran biologi yang bisa diajarkan di sekolah. Tapi mungkin dalam kontennya tersebut akhirnya yang membuat penonton jenuh. Akhirnya mungkin banyak perubahan-perubahan dalam sektor pendidikan dalam membuat sebuah konten yang mengikuti zaman. Salah satu konten yang akhirnya anak-anak saat ini kan suka film-film anim. Film-film anim itu contoh ada film namanya Dr. Stone. Itu tentang pembelajaran kimia. Bagaimana merubah air menjadi hidrogen dan oksigen, dan selanjutnya pembelajaran kimia di sana. Jadi sebetulnya hal-hal yang menurut kita tabu, dulunya tabu, saat ini sekarang malahan diperkenalkan. Karena di sana tokoh-tokohnya mungkin kalau dulu agak sedikit harus punya tata krama dalam pembuatan sebuah konten. Tetapi karena mengikuti zaman ya, perubahan tersebut bukan semuanya hilang, tetapi ada sebuah batasan yang masih dianggap lumrah, bahasanya seperti itu. Selain Dr. Stone, itu juga ada film-film Ricky Cole itu tentang kedokteran, terus ada juga Hataro Shiboi ini tentang pelajaran fisika dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu. Mungkin saya, Bapak dan Ibu, saat ini stasiun TV itu untuk menyiarkan untuk menyiarkan konten-konten edukasi itu sekarang itu sudah, yang saya perhatikan itu sudah hampir tidak ada. Jadi saat ini pembuat konten itu kenapa bisa sampai hilang untuk pembuat? Karena stasiun TV itu hidup di iklan. Jika mereka melihat bahwa sebuah tayangan atau konten yang dianggap hanya ditonton oleh usia-usia di bawah
eh, siswa belajar dianggap iklan-iklannya juga iklan murah, seperti iklan permen, yang iklan-iklan itu. Akhirnya bagi mereka untuk pembayaran pajak itu luar biasa. Jadi banyak hal tersebut yang sudah mulai bergeser. Akhirnya masuk konten-konten yang dianggap menurut penilaian saya adalah konten-konten yang saat ini hanya menghibur. Contoh kayak lapor Pak dan lain sebagainya, karena dianggapnya dia menghasilkan iklan yang sangat besar yang bisa membantu perekonomian di sisi stasiun televisi. Mungkin itu Pak penjelasannya. Bu Vita dan Pak Sugeng, mohon maaf jika ada yang kurang, dipersilahkan untuk ditanyakan kembali. Baik, terima kasih Pak Guru atas jawabannya. Mungkin sedikit saya tambahkan untuk pertanyaan Bu Vita. Jadi apakah ada solusi gitu ya untuk media pendidikan di daerah-daerah yang terpencil, yang akses internetnya itu belum rata gitu ya, masih daerah-daerah pelosok dan lain-lain. Memang untuk apa namanya permasalahan akses internet ini memang perlu solusi ya, dukungan dari pemerintah juga, dari lembaga-lembaga dan lainnya untuk eh, meratakan internet itu dari Sabang sampai Merauke, aksesnya bisa merata gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan jika memang akses internetnya belum merata, itu bisa dengan apa namanya pusat pembelajaran secara offline gitu. Apa namanya? Jadi kalau menggunakan internet belum ada, kita bisa menggunakan secara fisik ya. Jadi ada perpustakaan, kemudian ada lab komputer, kemudian sumber-sumber belajar lainnya yang bisa didukung oleh teknologi secara offline. Kemudian juga ada apa namanya pendidikan melalui radio gitu. Yang masih belum bisa terjangkau internet, tapi kita bisa meminimalisir bagaimana caranya agar tetap berjalan eh, media-media pendidikan ini. Kemudian juga bisa dengan apa namanya eh, beberapa program-program pendidikan eh, berbasis komunitas gitu. Jadi misalkan tenaga pengajar itu membentuk suatu komunitas, nanti di situ dia bisa melakukan sesi pembelajaran secara langsung. Seperti itu. Itu sedikit tambahan. Kemudian untuk pertanyaan Pak Sugeng itu tadi bagaimana kita memberikan protek gitu ya terhadap siaran televisi yang eh, apa namanya tingkat pendidikannya itu sudah apa namanya sudah sangat sedikit ya atau bahkan tidak ada ya terhadap lebih banyak siaran-siaran yang kurang baik gitu. Mungkin kalau untuk apa namanya eh, kita memberikan protek pelindungan terhadap siswa terhadap anak gitu ya, yang pasti nomor satu itu biasanya adalah pengawasan orang tua. Jadi program-program tontonan anak yang baik, yang edukasi atau yang tidak itu kita harus bisa mengidentifikasi program-programnya gitu. Jadi batasan-batas usia, boleh nggak anak kita menonton konten ini atau konten yang seperti apa. Jadi pengawasan orang tua yang paling penting itu yang pertama. Kemudian bisa juga dengan apa namanya seperti kita memfilter gitu ya, memfilter atau kita memblok beberapa konten-konten eh, yang tidak sesuai gitu dengan usia anak kita. Kemudian juga bisa memilih beberapa media ya, media lain gitu. Kemudian bisa juga memilih siaran-siaran edukatif. Eh, Kalau sekarang juga kan banyak TV-TV apa namanya siaran-siaran digital gitu ya. Itu juga tapi lebih banyak memang untuk anak-anak yang usia-usia masih sekolah dan remaja gitu. Tapi untuk yang agak menengah remaja ke atas itu memang sudah sangat sedikit sekali. Kemudian bisa juga dengan apa namanya eh, diskusi juga kita terhadap anak kita sosialisasikan atau kita apa namanya memberikan informasi kepada anak-anak kita memilih siaran TV itu yang mendidik itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Jadi mengkombinasikan pendekatan, kemudian terhadap perlindungan anak juga, gitu, memilah gitu, sehingga siswa itu bisa mengkonsumsi apa namanya siaran-siaran yang layak untuk anak seusianya. Kira-kira begitu Pak tambahan dari saya.
Mungkin nanti bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Mohon maaf. Ya, boleh Pak Hasbi menambahkan sedikit tentang Ya, dari pertanyaan Bu Vita ya. Mungkin Al-Fakir mencoba memanfaatkan jaringan internet ya. Solusinya memanfaatkan jaringan internet dari sekolah lain yang jaraknya mungkin bisa kurang lebih 1 kilometer dari sekolah atau tempat mereka mengajar jika emang fasilitas internet itu belum ada. Dan juga bisa juga kita datengin setiap kelompok untuk memberikan penjelasan kepada siswa, sementara kami tidak memberikan tugas atau memberikan tugas yang terlalu banyak kepada siswa. Itu untuk tambahan Bu Vita. Kalau untuk Pak Sugeng, di era sekarang anak-anak di pribadi saya TV itu malah udah jarang di-setel ya untuk siaran televisi itu udah jarang untuk melihatnya, tapi sudah kebanyakan YouTube, kebanyakan HP yang dipegang gitu. Jadi untuk lebih mengontrol, mengondisikan anak atau mengawasi putra-putri kita itu lebih cenderung di HP gitu. Jadi sama seperti Pak Hasbi, yang pertama tentunya peran dari orang tua untuk mengawasi, memberikan aturan, memberikan disiplin, apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat itu harus dimusyawarahkan atau harus disosialisasikan terhadap anak-anak kita. Terima kasih Pak Hasbi, cukup. baik. Terima kasih Mohon Bu maaf Rin jika belum berkenan. Iya. atas tambahannya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, silakan. Kami nanti bisa nggak sepeda AA? Soalnya sepeda AA kan Kalau tidak ada, tadi mungkin kan bisa langsung nanti ke pemaparan dari Bapak dosen kita untuk tema kita pada hari ini. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan kembali? Cukup, Bapak Ibu? Saya rasa cukup sih Pak. Tadi saya sempat pengen bertanya, cuman kan sepertinya udah dibahas semua. Jadi menurut saya nggak perlu. Ya, yang menurut saya nggak usah sih. Lanjut aja ke pembahasan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Mungkin sekian untuk pemaparan dari kelompok kami, dari saya, dari Ibu Rin, dan dari Pak Guru. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang baik, kurang berkenan, atau masih belum maksimal. Diskusinya juga mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Selanjutnya adalah pemaparan pun arahan dari Bapak dosen kita untuk tema kita pada hari ini. Kepada beliau, Bapak dosen, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ini saya agak panjang kegiatan ya dari pagi sampai malam dan sebagainya. Bapak Ibu, yang diperlukan kita yang pertama adalah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kenapa menyesuaikan dengan kondisi saat ini? Bahwa saat ini itu yang namanya TV itu tidak mesti juga dengan jaringan gitu. Ya, jadi yang namanya TV tidak mesti juga dengan maksudnya tidak mesti dengan jaringan yang sifatnya jaringan internet yang begitu masif gitu. Kenapa? Karena memang TV berbeda dengan pembahasan kedua yaitu web. Ya, kalau TV Bapak dan Ibu dulu ada televisi pendidikan Indonesia, ya dia menggunakan satelit, antena atau menggunakan jaringan UHF, PHF itu bisa tayang gitu ya.
Dulu kita juga punya namanya TV edukasi di bawah Pustekom, Pusdatin. Itu juga berkembang dengan rumah belajarnya gitu ya. Dan beberapa agenda yang ada di TVA, televisi edukasi. Dulu sekali ketika TPI ada di Taman Mini, zamannya masih zaman Presiden Soeharto, memang awal-awal memproduksi konten-konten untuk pendidikan atau untuk pembelajaran, sehingga memudahkan siapa, memudahkan diakses oleh peserta didik, ya, memudahkan diakses oleh peserta didik. Nah, malam ini saya tidak memaparkan atau tidak menyampaikan banyak hal, tidak, karena sebetulnya yang namanya Televisi Pendidikan Indonesia TPI yang sudah berubah begitu ya, ataupun siaran-siaran lainnya itu bisa mewarnai. Harapan kita sebetulnya TVRI, ya, harapannya sebetulnya TVRI. Jadi seperti kita menonton TV begitu. Nah, berbeda lagi dengan TV web atau web TV. Nah, TV web TV ini ada video, ada Mio, kalau Mola ya Mola bisa juga dan lain-lain gitu ya. Nah, ini TV web membutuhkan jaringan internet. Ya, membutuhkan jaringan internet. Baik kita menggunakan handphone misalnya, atau kita menggunakan laptop, atau kita menggunakan PC, kita mesti connect dengan internet. Nah, Pak, bagaimana pertanyaannya Bu Vita yang tidak ada jaringan atau di tempat lain? Tadi sudah dijawab oleh Pak Guru, oleh teman-teman Bu Rin dan Pak Hasbi. Ya. Hanya penambahannya adalah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program PLIK. PLIK itu adalah program layanan internet kecamatan. Dalam hal ini Kominfo. Ya. Kominfo punya program namanya PLIK, program layanan internet kecamatan. Sudah jalan banyak. Pak, di daerah pelosok nggak ada sinyal. Iya, kalau nggak ada sinyal, pendekatannya bukan yang berbasis sinyal, tapi berbasis kontekstual, nyata. Apa yang bisa dilakukan kalau internet nggak ada? Apakah siaran televisi yang terintegrasi ataukah yang lain begitu ya? Itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan. Terima kasih Pak Sanusi, ini juga on cam terus ya. Tadi pagi juga on time ya, on cam ya. Terima kasih atas perkenannya dan ibu bapak semua. Nah, yang juga menjadi hal penting adalah konten seperti apa yang bisa diproduksi oleh TV, TVA, TVRI dan sebagainya. Kalau konten yang ada di TV ya kalau nggak film kartun, animasi, dan film-film yang sifatnya film-film pendek begitu ya, film pendek kelembagaan. Karena kenapa? Dengan pengemasan kontennya seperti apa, itu akan memudahkan kita untuk memilih kanal atau memilih channel untuk bisa menjadikan ini sebagai bahannya begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita bukan nggak fokus pada wilayah-wilayah atau Indonesia Timur atau yang lainnya. Bukan, di masing-masing daerah itu sekarang ada TV lokal. Kalau ini bicara masalah TV ya. Kalau bicara masalah web, sepanjang data paket data ya, pulsa dan sebagainya masih ada, dia bisa terkonek begitu ya. Dia bisa terkonek. Pasti ada biaya, iya biaya. Biaya bisa dibebankan ke bos atau bisa dibebankan ke proses, ke orang tua, ya tergantung berapa biayanya, jenisnya seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan strategi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, terus selanjutnya juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang ada di satuan pendidikan. Satuan pendidikan dalam konteks mitigasi loss begitu ya, memiliki banyak
perbedaan. Ada yang satuan pendidikan yang memang memiliki dukungan Sarpras gitu ya. Ada satuan pendidikan yang adanya di tengah begitu. Dia bisa, ada satuan pendidikan yang adanya di tinggi maupun di bawah. Bergantung dari satuan pendidikannya. Ya. Pak, satuan pendidikan membutuhkan sumber belajar seperti apa, Pak? Apakah radio? Apakah televisi? Apakah website? Ya, apakah modul? Apa yang lain-lain? Sekali lagi tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa digeneralisasi. Ya kalau misalnya satuan pendidikannya seperti ini, kondisinya seperti ini, ya we must do like that. Ya. Kalau satuan pendidikannya juga udah maju seperti private school dan sebagainya, international school saat ini, ya kita juga memberikan layanan sesuai dengan permintaannya saja begitu. Ya. Jadi memang ini sangat apa ya? Sangat menjadi perhatian bersama kita kaitannya dengan televisi pendidikan dan kaitannya dengan web TV gitu ya. Sekarang Google TV juga nggak cuma yang live tapi yang recorded juga banyak begitu. Tinggal konten pendidikan seperti apa yang bisa disesuaikan dengan kondisi media yang ada. Itu kalau dari sisi sejarah tadi 1988 sudah dijelaskan oleh Pak Hasfi. Tadi juga Mbak Rin sudah menjelaskan juga dan ditambah dengan Pak Guru dengan 1 point sampai kepada 4 point dan sampai kepada selanjutnya. Nah, Ibu Bapak sekali lagi yang namanya teknologi komunikasi dan informasi itu harus dilihat dari berbagai pendekatan. Karena bukan hanya konten dan proses yang membutuhkan teknologi komunikasi dan informasi, tetapi juga memang dari awal setiap SDM-nya juga membutuhkan keahlian, keterampilan, komponen teknologi informasi dan komunikasi. Ya, Pak Muhammad Soleh sudah on cam ya, sudah nyala. Tadi sempat mati hidup begitu ya. Pak Asfi nyala dan lain-lain. Bapak Ibu mungkin itu suasana jet lag dan suasana terus menerus begitu ya, tapi kita hargai kelompok, kita boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok Pak Hasfi Faisal, Bu Rin Kuspriyati dan Pak Guru ya tadi yang sedang di jalan. Terima kasih atas penyajiannya begitu, mudah-mudahan kita juga bisa berkenan. Kalau memang slide-nya ada bisa di-share di grup kelas atau di-share di GC atau di-share di WA gitu ya. Silahkan aja. Mungkin itu kalau tidak ada, kalau ada yang mau bertanya ke saya boleh 1 pertanyaan atau 2 begitu. Kalau nggak ada sepertinya 1 jam cukup, efektif, efisien dan mudah-mudahan bisa menjadi penguatan kita bersama. Silakan kalau ada. Pak dosen, saya ingin bertanya Pak, tapi agak sedikit masih tentang teknologi tetapi tidak berkaitan dengan tema yang ini gitu. Boleh kalau boleh? Saya yang hang atau gimana sih? Pak Arif cukup jelas suaranya. Oh, jelas. Jelas, Pak. Tapi Pak Fahrinya itu ya, kayaknya beliau kelempar itu. Ya kan? Kelempar kan? Ya udah kita terlanjur saya bertanya tapi Pak Misbahnya pada keluar. Nanti dijawab Pak Soleh, Pak. Pak Soleh siap menjawab. Udahlah. Malam minggu guys. Boleh tanya, Pak Soleh udah siap tuh. Malam minggu guys ini. Malam minggu masih di hording aja Pak Soleh. Ini aku man. Ini masih Pak Misbahnya.
Lanjut Pak Arif. Kayu ngasih Lanjut. proyek nih. Tadi Maaf, saya ini bilang, ini ya, keputus-putus. ya Pak. Halo? Ya Pak, masuk Pak. Iya, maaf ini keputus-putus ya, keputus-putus apa sinyal di eh, ke- Ya. Ya dan nanti kalau ada Keluar lagi. keluar lagi dia belum. Ya udahlah. Udah nanti kalau ada lain waktu nanti saya nanya ulang deh kalau ada. Jangan dipaksa, Pak Arif. Iya. Biarin lah. Disimpan sharing dulu aja, Pak Kak. Arif buat Sambil- cadangan. Apa? Mau jalan Simpan itu dulu dia. buat cadangan. putus lagi ya. Iya, terus nyambung. Iya Pak. Putus Baik. nyambung. Aduh, ini memang apa jaringan saya kurang bagus mungkin ya. Jadi ini salah satu hambatan teknologi, tapi kita yakini bahwa walaupun kita ada di wilayah yang termasuk ujung Indonesia Timur begitu ya, tetapi kita juga masih bisa mendapatkan layanan walaupun ini juga tidak optimal. Jadi TV, Bu Vita, itu berbeda dengan website, Bu. Memang ada web TV, itu beda lagi. Ya, beda lagi. TV bisa jadi juga menggunakan TV lokal sebetulnya. Jadi itu mungkin ya, Bapak Ibu ada pertanyaan ke saya? Takut khawatir putus-putus ini. Apa? Minggu depan tanggal 23 kalau misalnya bisa ketemu di kampus kali ya. Sekali-sekali gitu apa udah liburan ibu bapak semua begitu. Tapi kalau udah liburan ya coba diatur waktunya supaya tidak mengganggu liburan dan sebagainya, tapi masing-masing dosen mungkin punya apa kebijakan masing-masing gitu ya. Ya. Kalau saya sepanjang bisa dikomunikasikan, saya menganut prinsip bagaimana belajar itu menyenangkan, dimudahkan, fleksibel gitu ya. Bisa mensupport satu sama lain. Itu. Jadi memang betul-betul bisa menyesuaikan dengan kondisi ibu bapak semua ya sebagai peserta didik. Mungkin itu Pak Arif, saya juga nih udah crowd ya. Crowd Ya, Pak. juga gitu ya, tapi ya tetap semangat ngelihat Pak Sugeng rapi, semangat gitu ya, Pak Aspi, semua Pak Soleh ya kan, Pak Sabirin gitu kan. Pak Iwan yang semangat terus, Pak Sanusi, Bu Ragil ya, Pak Ahyat, Bu Vita, Bu Endah, ya semualah, Bu Rin, Pak Arif ya, Pak Guru tadi di jalan sama Bu SA Azahra. Kalau Bu SA Azahra ini satu akun berarti dia memang off cam. Tapi kalau dia 2 akun itu nyala dia. Saya udah perhatikan itu. Jadi saya hafal gitu ya Bu Bu Ragil ya. Kalau Pak Sabirin pakai kopiah dikasih ngomong panjang nih. Sekolah alam, nanti dia cerita di yayasan, di lembaga, nanti lumayan lama juga itu. Tapi kalau pertemuan fisik boleh, tapi kalau pertemuan online begini 30 menit udah apalagi tanggal-tanggal begini gitu ya. Tapi saya yakin kalau ibu bapak semangat terus lah. Ya nggak ada kaitannya sama waktu ya. Begitu. Saya tadi cepet-cepet habis makan ikan gitu ya di sini di pinggir pantai, terus ingat Pak Soleh sama Pak Haspi, jadi mesti cepet-cepet balik gitu ya. Apalagi kalau saya lihat malam ini yang pakai kopi ada 2, tapi yang pakai baju koko ada 4. Jadi ini kalau dibuka sesinya panjang ini bisa keluar 20 SKS. dalil nanti. ya, zaman Nabi nggak ada internet Pak. Ya, zaman Nabi nggak ada internet, tapi belajar itu betul-betul bisa dirasakan gitu. Sekarang ada TV, ada internet, belajar kayaknya makin sedikit gitu. Saya ngisi pelatihan dari jam
10 sampai jam berapa tadi? Setengah 11 sampai jam 3, Pak. Jadi cukup panjang gitu ya. Cukup panjang. Biasa endingnya ibu-ibu minta foto, Bu. Jadi itu memang apa? Belum luntur tuh Pak Soleh sama Pak Sabirin. Belum luntur. Nggak tahu juga. Kalau milih mah ya yang bisa jadi imam sholat lah. Kira-kira begitu ya kan. Kira-kira begitu. Ya kan? Kita yang bagus-bagus aja Pak. Yang sehat-sehat gitu kalau ditanya ya kan. Tapi ya kalau beda-beda nggak apa-apa. Ya, beda-beda pendapat ya kan. Beda-beda ini nggak apa-apa juga. Oke, masih ada yang mau ditanya nggak? Bertanya ya? sedikit lagi Pak, Bapak. Boleh, boleh. Ya. Tadi Bapak menjelaskan ada Tapi program Kominfo ya Pak. Bu Fitna coba kepalanya naikin sedikit Bu. Oh iya. Nah, begini Ya. Bu. Soalnya kalau setengah tuh apa kayaknya Ibu di bawah gitu di bawah layar gitu. Oke Bu, silakan Bu. Iya, tadi Pak Misbah menjelaskan tentang program Kominfo ya. Pak, ini ada kaitannya dengan program pengadaan Diskominfo di sekolah-sekolah itu enggak ya Pak ya? Soalnya kalau di sekolah saya itu ada WiFi Diskominfo, tapi itu sering ada kendala Pak. Jadi jaringannya itu sinyalnya kadang bagus, kadang jelek. Apa terpengaruh harus ada pembayaran atau memang itu sistem gratis dari pemerintah itu Pak? Itu saja Pak. Baik Bu Vita, kalau PLIK program layanan internet kecamatan itu program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sudah berjalan 7 tahun. Itu Indonesia setiap kecamatan diberikan layanan untuk adanya program internet di kecamatan. Kerjasamanya dengan Telkom, Bu. Kerjasamanya dengan provider Telkom. Itu yang bayar siapa? Kominfo. Itu untuk layanan kecamatan. Nah, terus layanan pendidikan bagaimana? Layanan pendidikan untuk pengadaan sistem informasi diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan dan dinas. Pusat tidak menyediakan infrastruktur, ini Kemendikbud maksudnya, kayak Kemendikbudristek tidak menyediakan infrastruktur yang sifatnya bantuan kepada sekolah. Tapi Kemendikbud membuat program-program. Kemendikbud membuat mata-mata bahan kegiatan, mata acara yang dilakukan untuk proses pembelajaran. Kenapa? Itu yang disebut dengan tusi, kebijakan, dan fasilitasi. Tapi untuk tusi pengadaan adanya di Dinas Pendidikan dan di Satuan Pendidikan. Nah, kalau Ibu ada kaitannya dengan kurang pembayaran dan sebagainya, sebetulnya kalau PLIK itu tidak bayar, Bu. Jadi untuk dulu mengkaitkan PLIK itu dengan program pendidikan non formal, terutama PKBM. PKBM itu mengaksesnya di kecamatan. Kecamatan wajib menyediakan one stop service, layanan satu pintu. Ya, nah, pendidikan di situ kan kalau coba Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita yang mengadakan, berarti kan kita mengambil alih tusi daerah atau tusi sekolah. Ya Bu ya, jadi tapi beda dengan paket data waktu itu karena itu pandemi. Ya, pandemi sehingga paket data disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan provider masing-masing. Ya, tapi kalau TV Bu beda dengan web TV ya Bu. Sama kayak kita nonton belajar dari rumah waktu itu adanya di TVRI. Masih ingat Bu? Ketika kita BDR ada program rumah belajar dan sebagainya. Masih ingat ya Bu Vita ya? Bu Vita ya? Iya Bapak. Ah iya betul. Soalnya senyum Ibu saya karena belum dapat jawaban feedback, takutnya memang belum clear gitu. Nah, terus yang kedua nih Bu. Yang kedua ada Sierra. Sierra. SIERA. Sierra. Apa itu Sierra? Cloud Education. Ya. Nanti dia bentuknya kayak flash disk, ya.
kayak server, kayak flash disk. Di dalamnya dia bisa mengandung semua bahan dan semua materi yang bisa dibawa kemana-mana. Sistem mobile. Dan ini untuk memudahkan untuk yang tidak memiliki jaringan. Sierra. Sekarang Chromebook di daerah kan sedang digencarkan tuh karena pengadaannya sudah 2 tahun yang lalu dan sebagainya, tapi tidak jalan gitu. Itu juga OS-nya, operating sistemnya sedang digalakan, sedang dilatih Ibu Bapak Guru. Jadi banyak sih Bu yang memang sudah dipikirkan juga ya. Sudah dipikirkan juga ketika wilayah Indonesia itu begitu luas, begitu besar, tetapi jaringan ataupun fasilitasi dalam konteks internet ya dan lain-lain belum menjangkau semua daerah. Itu juga sudah mulai dipikirkan. Begitu Bu Vita tanggapannya, Bu Vita? Iya Bapak, terima kasih. Iya, mumpung Pak Sahbirin, Pak Gain ini nggak raise hand, kita jangan bukan. Artinya Pak Hasbi udah senyum-senyum aja. Artinya gini Pak Hasbi. Pak Sahbirin kan bagus ya, banyak pengalamannya, best practice dan sebagainya. Tapi mungkin kalau buat malam minggu di ini dulu di manage dulu sedikit gitu. Di manage sedikit energinya. Yang belum makan malam sama keluarga makan malam dulu ya. Kalau yang udah gitu supaya ya, yang pakai 2 kopiah ini sama 4 baju koko ini bisa menunggu debat Jumat depan ya, menunggu debat Jumat depan. Makanya saya mau bilang nih, Jumat depan jangan ada kuliah, saya ngajar. Saya mau ubah tuh waktunya karena itu waktu yang ditunggu-tunggu. Walaupun di luar kota kita mesti nonton ya. Pak Soleh senyum-senyum aja. Ya kita yang bisa sholat Pak Imam. Jadi memang ini memberikan contoh ya kepada kita semua. Pak Sugeng begitu Pak Sugeng. Pak Sugeng udah masuk lebih awal tadi, jam 7.24 udah masuk. Terima kasih dan Bapak-bapak semua tadi udah banyak yang masuk, Pak Iwan ya. Masih semangat ini? Semangat Pak. Saya tuh pas dikontak sama Pak Arif, Pak Misbah katanya sekarang ngegantiin Pak Fahri. TIK. Saya bingung-bingung juga, walaupun emang di awal saya ingat ya kita manusia ada hilaf, ada ini, tapi ingat juga ada pembagian tugas. Cuman memang karena waktu itu tidak terancang begitu ya, siang jam 14 itu saya lupa memploting gitu. Jadi ini mohon maaf kalau ada geser-geser sedikit. Tapi insya Allah tanggal 23 saya sih ada di kampus tuh Sabtu depan. Tapi udah bagi rapot ya, Bapak Ibu tanggal 22 ya. Ya. Bisa 23 masih ada Saya Pak. 23 Pak. 23 Iya. bagi rapot. 23. Kalau memang 23 kita masih bisa ketemu offline bagus, tapi kalau nggak bisa online, tapi kita sesuaikan aja. Jangan ada beban ya, jangan ada beban, bahkan kalau bisa dipermudah gitu ya, supaya Bapak Ibu juga menjalani dengan kemudahan gitu. Amin. Mungkin begitu Pak Sabirin ya, Pak Sabirin ya kan. Siap. Ya. Mumpung tombol raise hand belum dipencet ya kan, belum dipencet kita sapa dulu ya kan, kita sapa dulu karena ini nanti santri di kampus atau di sekolah gitu nggak ada layanan internet Bu Vita nanti sebagainya gitu. Tapi sekarang kan yang namanya kebutuhan kan memang mesti difasilitasi juga ya. Ya Bapak Ibu sekarang udah nggak ada lagi yang namanya, mohon maaf ya, yang namanya televisi edukasi secara masif. Betul ya? Betul ya? Karena tusinya berubah menjadi pusat data dan informasi, pusdatin. Ya. Dulu ketika Pustekom
berkembang pesat. Gitu. Bahkan ada UPT Pak di daerah. Namanya Balai Media dan Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. BMTK. Sekarang BMTK UPT-nya nggak ada, lebur. Menjadi BPMP. Menjadi BBGP. Lebur tusinya. Kan ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan. Ada Balai Pengembangan Media dan Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang udah nggak ada. UPT itu udah lebur. Itu ya. Malah di pusat ada Pusdatin punya UPT tapi Balai Teknologi dan Informasi, beda lagi. Itu sedikit sebagai struktur Kemendikbudristek yang ada ya, yang update ya. Mungkin itu Bu Rinkus Priyati, Pak Hasfi Faisal, Pak Guru, Ijanarko, terima kasih atas perkenannya kepada Ibu Bapak semua. Kalau boleh kita sudahi, boleh ini? Ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya Pak Sanusi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Kapan diajak makan-makan di mancing ikan di tempat yang Baragil ini? Belum ya kita, belum diajak. Nah, Siap, asik, Pak. asik. Gas, gas.